kesempatan yang berbahagia ini, mari kita manfaatkan waktu dari sekarang sampai dengan siang nanti agar sedikit kita fokus untuk saling berbagi informasi. Saya minta izin saya berdiri sedikit supaya tolong lebih dekat begitu. Bapak Kadis, saya izin sedikit. Yang lama ada masa berlakunya. Tapi setelah direvisi undang-undang yang baru, undang-undang 24, itu dia sudah berlaku seumur hidup. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu ganti KTP itu. Walaupun ada masa expirednya, masa berlakunya, tapi tidak perlu diganti dengan ada undang-undang yang baru. KTP itu atau kartu identitas anak, itu KTP-nya anak. Jadi bisa nanti Bapak Ibu kalau mau pergi mana-mana, mau beli tiket atau mau buka rekening di bank atau keperluan anak yang membutuhkan identitas anak, tinggal pakai KAYA. Dan seluruh Maluku Utara sudah menerapkan, sudah bisa bikin, termasuk Halten ini sudah bisa bikin KAYA. Jadi selepas ini Bapak Ibu yang punya anak belum ada KAYA, itu segera dibuat, karena seluruh dokumen kependudukan menurut undang-undang yang baru 24 tidak dipungut biaya, gratis kalau bukan. Poin kedua inilah yang menjadi dasar teman-teman di Dukcapil untuk melakukan pelayanan jemput bola. Jadi kalau dulu Bapak Ibu punya kewajiban untuk datang ke Dukcapil mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Tetapi sekarang kewajiban itu juga melekat pada teman-teman di Dukcapil kabupaten kota. Sehingga ada yang masyarakat yang datang, ada juga yang dari Dukcapil yang turun melakukan pelayanan di desa-desa dan sebagainya. Atas dasar itu juga kita sering melakukan fasilitasi sampai sangat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman-pedalaman sana. Kemarin barusan kita lakukan pelayanan di Subai, Halmahera Timur, khususnya untuk saudara-saudara kita yang suku terpencil, suku Tebutil. Kemarin orang juga melaksanakan kegiatan sama bersama-sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Halten untuk melakukan perekaman dan pemberian dokumen-dokumen kependudukan kepada saudara-saudara kita di sana. Itulah alasan mengapa negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan dokumen-dokumen kependudukan. Secara garis besar, ini dia orang punya masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Indonesia ini termasuk 4 besar penduduk di dunia. Nomor 1 itu Cina, kemudian Amerika, India, dan Indonesia. Itu yang keempat. Jadi termasuk besar, 259 juta penduduk. Untuk mengelola itu dibutuhkan sumber daya yang luar biasa. Kemudian prosedur pengurusan yang masih ribet, yang lalu butuh banyak persyaratan dan sebagainya. Yang berikut, penduduk banyak yang memiliki KTP lebih dari satu. Itu kalau dulu waktu bikin KTP manual, saya juga dulu pernah camat, pernah juga secam, dan masa-masa bikin KTP yang ketik-ketik itu saya juga di situ juga terlibat. Saya ikut juga buat. Jadi ada masyarakat yang datang bikin KTP, bawa kertas selembar, tulis nama, kasih doi. Apalagi kalau kasih doi lebih sedikit, sudah itu ketik cepat sekali langsung jadi. Apalagi kalau dia kasih lebih doi banyak sedikit, itu lebih cepat lagi. Itu dulu. Itu pada masa KTP manual sangat rentan sekali seseorang memiliki KTP lebih dari satu. Saya pergi Medan sini, saya bujuk-bujuk sana di orang di kecamatan sana bikin satu KTP. Saya pergi sana di Sofifi, saya bujuk lagi bikin KTP. Boleh. Karena tidak ada sistem yang memprotek itu. Tidak ada sistem yang bisa memprotek. Tidak ada orang yang dapat tahu bisa tahu bikin KTP 10 ke 20 boleh. Asal modal doi 50.000 kasih ke sana sudah jadi. Itulah kenapa penduduk bisa memiliki KTP lebih dari satu, banyak. Dia tinggal di mana saja dia bisa bikin KTP. Nanti orang bandingkan dengan KTP elektronik yang sekarang. Kemudian wilayah Indonesia yang luas dan berpulau-pulau. Orang di Halten ini saja, Bapak Kadis sekarang saya pergi perekaman sampai di GB dan sebagainya, itu saja sudah rasa besar. Apalagi orang punya teman-teman yang di Irian sana, itu dia harus charter helikopter untuk direkam masyarakat yang ada di pegunungan dan sebagainya, dengan risiko-risiko keselamatan yang sangat besar.
dan memang wilayah kita kontur geografi kita yang sangat luas. Kemudian pemanfaatan penduduk, data penduduk belum terintegrasi, artinya seluruh instansi pemerintah di Indonesia ini punya versi data yang berbeda-beda. BPS klaim DP data yang paling betul BPS. Jadi kadang-kadang tuh bikin apa tuh pakai jumlah penduduk versi BPS, jumlah penduduk versi Dukcapil, jumlah penduduk versi BPMD, jumlah penduduk versi Dinas Sosial. Tidak ada satu rujukan untuk menggunakan data penduduk mana yang harus digunakan dalam satu rujukan dalam bernegara. Nah, nanti kita lihat dia bersambung semua. Jadi, iya, nanti lihat berikut, nanti ketemu. Nah, ini kalau teman berbicara tentang kependudukan, pencatatan sipil, hanya ada 2 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang 23, kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang 24. Hanya ada 2 undang-undang ini. Setelah direvisi juga Undang-Undang 23 masih tetap berlaku, hanya ada beberapa pasal yang direvisi. Kemudian dengan turunannya yang begitu banyak sampai teknis dengan Permendagri, peraturan-peraturan dalam negeri yang mengatur bagaimana cara buat KIA, bagaimana cara dan sebagainya yang sangat banyak. Kemudian apa saja ruang lingkup di Dukcapil itu? Pada prinsipnya teman-teman di kabupaten kota hanya punya 2 urusan yang pokok, yaitu yang pertama terkait dengan pendaftaran penduduk. Itu pendaftaran penduduk, dia output keluar ke sana itu KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, surat keterangan kependudukan, itu kalau pendaftaran penduduk. Sedangkan untuk pencatatan sipil itu akta outputnya yang keluar itu akte kelahiran, akte nikah, perceraian, pengangkatan anak, dan lain-lain. Nah, ini secara keseluruhan dapat orang lihat bahwa dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh teman-teman di kabupaten kota, itu apabila masyarakat datang urus, maka datanya diupdate secara real time, secara terus-menerus. Jadi ada bapak ibu yang datang bikin KK, ada bapak ibu yang datang bikin akte, pokoknya dokumen kependudukan, itu datanya langsung tersimpan dan terkoneksi secara online dengan data di pusat, sehingga data yang ada di sini terkirim ke pusat dan data yang di pusat itu diolah, kemudian nantinya dijadikan untuk dimanfaatkan oleh seluruh kementerian dan bahkan kembali ke orang untuk termanfaatkan. Itu secara garis besar seperti itu. Jadi dari pengurusan bapak ibu, kemudian data itu terolah secara online, secara otomatis, kemudian data itu diperbarui, kemudian dikeluarkan kembalikan untuk kita manfaatkan. Nah, ini dia 23 output pelayanan di Dinas Dukcapil. Jadi untuk provinsi tidak ada pelayanan, yang pelayanan hanya di teman-teman di kabupaten kota. Jadi pada prinsipnya ada 23 output yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Ini seragam dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada bilang Dinas Dukcapil Halten punya ini, Dinas Dukcapil Ternate punya lain lagi, Dinas Dukcapil di Aceh sana lain lagi. Jadi tidak ada. Jadi seluruhnya mempunyai standar yang sama, standar prosedur pengurusan yang sama dan seragam. Jadi bisa orang bayangkan betapa banyaknya urusan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Dukcapil Kabupaten Kota dengan pergerakan 23 elemen ini, output ini yang harus dikerjakan. Kalau satu orang dia datang bikin KTP dan KK saja, maka akan sudah berubah seluruh datanya. Kemudian apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dukcapil dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pelayanan dalam artian membagian masyarakat. Yang pertama, output layanan terstandar sama secara nasional. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa dari 23 output yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu
itu sama seragam semua, dari Aceh sampai ke Irian sana, sampai ke Niagas, Kerote sana itu sama. Semua 23 dokumen sama semua. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah itu maka dilaksanakan dari pelayanan manual menuju ke pelayanan digital. Kalau digital tentu berarti dia terhubung dengan perangkat-perangkat elektronik, itu yang namanya digital. Kalau manual ya masih tanda tangan biasa. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau nantinya mengurus dokumen kependudukan, akte atau kartu keluarga, sekarang tidak ada lagi tanda tangan kadis di sini, tanda tangan pasar. Sekarang sudah menggunakan tanda tangan digital, barcode, ada namanya barcode. Jadi untuk membuktikan keaslian itu ada, kalau di Play Store itu, di Google atau ada perangkat aplikasi yang namanya pembaca barcode. Jadi sekarang tidak ada lagi tanda tangan manual, sekarang sudah pakai digital. Jadi biar kadis ini dia pergi keluar daerah di Jakarta sana, itu tidak akan menumpuk kerja di sini karena bisa langsung dia tanda tangan lewat HP. Jadi orang berurusan tidak ada alasan lagi kadis tidak ada di tempat, itu sudah tidak bisa. Untuk mempermudah pelayanan itu, kadis di mana saja tetap tanda tangan lewat HP boleh jalan. Itu untuk mempermudah pelayanan dari manual ke digital. Jadi jangan Bapak Ibu bikin dokumen komplis, kadis beri tanda tangan, so jadi bagaimana ini kotak-kotak berubah, itu tanda tangan digital, itu barcode. Kemudian yang berikut syarat mudah dan gratis. Ini juga saya garis bawahi, nanti kita bahas pada berikut, bahwa sekarang untuk mengurus KTP, KK dan sebagainya itu tidak memerlukan pengantar lagi dari desa. Jadi silakan Bapak Ibu langsung bawa KK atau persyaratan apa langsung ke Dinas Dukcapil. Jadi untuk dipangkas birokrasi itu tidak perlu lagi pengantar RT, RW, desa dan sebagainya untuk membuat dokumen kependudukan. Asumsinya apa? Alasannya apa? Karena seluruh data kependudukan itu sudah tercover di Dinas Dukcapil. Sudah ada data Bapak Ibu di Dinas Dukcapil. Jadi tidak perlu lagi minta pengantar dan sebagainya. Ini untuk memperpendek, mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai singgah di sini bikin ini dulu, singgah di sini bikin pengantar ini dulu. Jadi langsung saja. Kemudian yang berikut menuju single identity number. Single identity number ini artinya nanti ke depan nanti Bapak Ibu punya NIK itu nanti dimanfaatkan untuk segala kebutuhan. Ini cita-cita ke depan. Jadi dari NIK itu nanti dia terkoneksi ke Dinas Pendidikan, anak punya nomor induk sekolah juga pakai NIK, terus dia terkoneksi ke pokoknya segala pengurusan nanti menggunakan satu nomor itu. NIK itu juga nanti. Saya masalah pencari kerja ini orang dari mana-mana dunia kemarin kan pindah kerja di desa lain ke di wilayah. Jadi dengan menumpang keluarga, menumpang kartu keluarga. Serah apakah menumpang kartu keluarga ini ada termasuk penipuan atau tidak? Sebab saya lihat itu kasus Abraham Samad itu kan hanya dia masukkan dia punya anak piara di kartu keluarga saja, tapi dia diusut. Apalagi ini dengan ribuan orang yang menumpang kartu keluarga dengan bukan saudara sungguhnya. Begitu. Yang jika di desa itu kan begitu. Di mana dari Ternate, Murotai, di mana pindah daerah itu dengan numpang kartu keluarga dengan ponakan, bukan ponakan tapi hanya baku tahu saja lah. Itu pindah numpang kartu keluarga. Itu dia jadi penipuan atau tidak tuh? Terima kasih. Sebelumnya Pak, nama dan nama saya Wingir Pawa dari Desa Norweda, tokoh masyarakat dari Desa Norweda. Nama yang berbeda, nama akhir, last name-nya dari marganya itu yang berbeda dengan yang ada di Gemia. Itu yang kendala terus. Saya sudah telepon ke yang bersangkutan hari ini, dia harus ke Ternate karena itu diminta dari travel.
karena ada miss antara travel dengan imigrasi. Untuk itu saya berterima kasih sekali kepada Kadis Capil Weda yang disampaikan tadi adalah benar, bahwa pelayanannya sangat bagus terhadap seluruh masyarakat yang urusannya ke perusahaan, yang urusannya ke menyangkut dengan administrasi yang untuk perjalanan untuk muhibah ke luar negeri, misalnya mau umrah. Seperti saya satu grup ada 22 orang itu Pak, untuk tahun ini tanggal 13 harus berangkat, itu ada 22 orang yang berangkat. Nah itu ya masing-masing identitas yang ada itu kan, yang hanya satu ditemukan itu ada bermasalah, yaitu tempat lahir dan itu. Dan untuk itu kami punya apresiasi besar kepada Kadis Capil, bahwa arahan-arahan yang kami diberikan itu pun kami terima semuanya. Kemudian satu lagi menyangkut dengan buku nikah. Buku nikah ini yang tertera di dalam kartu keluarga itu kan tertulis tidak terdaftar. Itu tidak terdaftar karena yang bersangkutan tidak mendaftarkan lewat P3NTR atau lewat apa. Jadi di akta itu tidak keluar. Kartu keluarga itu tertulis seperti disampaikan Capil tadi, tidak terdaftar. Buku nikahnya ada tapi tidak terdaftar. Itu termasuk saya dengan istri saya. Itu juga ada. Apa itu kan harus kami atau P3NTR yang harus melaporkan. Itu pertanyaannya di situ. Saya sama istri saya juga punya itu kayak surat nikah, tapi itu di Capil itu di kartu keluarga itu tidak terdaftar. Tapi kami merasa bahwa alhamdulillah kami disampaikan tadi dari Pak Kadis bahwa itulah pelajaran-pelajaran yang nantinya kami akan mengejar ke meja siapa, kami akan berusaha. Demikian, terima kasih Pak. Seperti itu, sehingga nama yang di akta itu sudah berlainan dengan yang di ijazah. Itu saya juga pernah alami waktu saya masih di kepala sekolah. Kemudian orang tua juga kadang-kadang mereka mengganti ke nama itu setelah ijazah itu orang ambil dia ke sana, anak ketumpi anak ini di PHT dihitung rubah barang seperti yang tadi dikatakan, kalau lulus SD umur 15 ini akan dia SMA atau umur berapa, jadi kita kasih turun di umur jadi pak itu bisa rubah ini. Jadi itu hal-hal yang memang di sekolah juga punya kendala seperti itu. Kemudian yang kedua menyangkut dengan KTP ganda. Pengalaman yang ada yang kita lihat ini, para pencari kerja di perusahaan yang berasal dari luar daerah tengah. Kerja tiap hari pada itu, jadi berbagai masalah itu. Jadi kalau ada hal-hal yang misalnya Bapak Ibu yang ada di antara alami, tetapi Bapak Ibu punya keluarga alami, tolong disampaikan baik itu kendalanya di masyarakat maupun yang ada di kantor kami. Sebelum saya menjawab ini semua pertanyaan yang ada, saya ini yang sudah kita terima, mudah-mudahan kita aplikasi dia supaya jalinan kerjasama itu dengan baik, konsultasi dan koordinasi. Yang saya hormati Bapak narasumber dari provinsi ini, kebetulan beliau ini adalah Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Kependudukan Provinsi Maluku Utara. Saya pada hadir ini mewakili pimpinan, kebetulan ada rapat di Ternate, jadi beliau tidak sempat hadir bersama kita semua, yaitu Kadis Provinsi Maluku Utara. Yang saya sebut mungkin tahu nama tapi belum kenal beliau, yaitu Burhan Mansur. Syukur alhamdulillah, kita pertama tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas izin Allah jualah pada pagi sampai petang siang hari ini masih diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan umur yang panjang sehingga kita masih menghirup udara yang segar, keluar masuk naik turun karena Allah beri kekuatan dan memberikan kepada kita sampai siang hari ini. Oleh karena itu saya diberikan izin untuk menutup acara pada siang hari ini. Saya
membahas sedikit tentang bagaimana ini kan menyangkut dengan sosialisasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil. Yang dimasukkan dengan sosialisasi di sini, kebetulan saya kutip, sosialisasi ini adalah suatu proses. Yang dimasukkan dengan proses adalah segala sesuatu yang berlangsung terus menerus, itu proses. Bahasa kata supaya yaitu satu proses penanaman dan transfer atau kebiasaan untuk mulai dari aturan dari suatu generasi kepada generasi lain. Itu dinamakan sosialisasi. Sosialisasi kepada generasi yang lain. Artinya ini yang diberikan ini pasti akan dijabarkan kepada orang lain. Itu sosialisasi. Yang dimasukkan dengan kebijakan di sini adalah kebijakan satu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan pimpinan. Kebijakan itu tidak ada lain dan tidak bukan, itu kebijakan pimpinan. Tidak ada staf yang mengambil kebijakan kecuali pimpinan. Ini kebijakan. Kalau kita lihat di situ berarti ini dinamakan publik ya, itu kebijakan publik. Yang dimasukkan kebijakan publik di sini adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama. Publik kan bersama, orang banyak mengatur aturan ya bersama yang harus diteliti aturan itu, jangan sampai kena. Itu publik. Menyampaikan ini kan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu kebijakan publik kepada masyarakat yang berlaku mengikat kepada seluruh atau semua semua manusia. Ya, itu saja mungkin sementara saya sampaikan. Tambah lagi administrasi berarti sedikit orang. Jangan terlalu panjang kita ini. Administrasi itu apa? Publik itu apa? Kalau dimasukkan dengan administration, ya, administrasi adalah suatu usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggara kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Itu administrasi. Ini kebetulan saya duduk satu studi saja. Itu bidang saya yang sekarang saya melaksanakan. Masih proses ke sana dia bilang. Tidak bukan dalam administrasi juga, tapi di luar dari saya punya dapat pengetahuan itu sehingga saya duduk dan saya cakap-cakap dia. Itu administrasi publik, itu pelayanan kepada manusia. Oleh karena itu saya tutup sudah karena kita sudah kalau orang bicara tentang penyampaian komunikasi itu bagus, orang apa jadi kenyang. Jangan sampai orang bilang bicara terlalu bagus, perlu bicara apa. Kalau bicara bagus, kita orang apa pasti kenyang. Kamu banyak analisis, banyak teori yang kita sampaikan, orang sana bilang bicara terlalu baik, termasuk teman itu sebetulnya melapar. Ini sekedar bunga rampe yang saya siram. Saya bunga rampe kan dia boleh sedap, sehingga manusia disiram yang itu, maka biar sudah capek, tapi semangat itu jalan. Senyum itu adalah sedekah. Jangan terang begini dikatakan kita berteman baik. Ya, teman baik. Adis jadi orang, secara pasti orang. Nanti kalau dia pasti orang sudah itu dia sudah menjawab itu. Baru dia kemarin dekat. Kalau tidak kita teman baik. Sekarang kan dia belum naik. Setelah dia naik dia sudah tidak hiraukan lewat juga. Kalau dia sudah menjawab, kita lihat saja penilaian dia akan kita ulang. Itu dunia sekarang modernisasi tapi lupa diri. Ini sekedar saja romantika kehidupan seperti ini. Karena kehidupan ini di daerah canggih ini yang disebut juga go digital, tipis jadi tapi ada kekurangan. Baik-baik kan tipis jadi kontrol ada cipta tapi tak.
Oke, terima kasih. Saya akan tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan syukurillah. Saya tutup acara.